Perkenalkan, nama saya Ibu Bobi Malini, orang tua dari Arvel Pratama. Saya akan menjelaskan poin materi seminar wirausaha. Yang poin pertama, apa itu wirausaha? Wirausaha itu apa sih? Jualan, cari uang kah, cari untung kah, usaha biar kaya kah? Pengertian ini sih yang harus dimengerti. Berwirausaha tidak melulu soal uang. Berwirausaha itu menantang diri sendiri. Berwirausaha itu berani bermimpi besar. Berwirausaha itu melatih diri menghadapi kegagalan. Berusaha itu mengembangkan ide menjadi sebuah inovasi. Berusaha itu menebar kebaikan. Berusaha itu keluar dari barisan penumpang atau kelompok, melangkah maju dan mengambil kemudi atau ketua dalam kelompok kehidupan. Berwirausaha itu berpesta karena kamu telah mengurangi angka pengangguran di Indonesia, khususnya pada masa pandemi seperti ini. Pengertian kewirausahaan itu apa? Kewirausahaan adalah kemampuan seorang dalam mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, baik itu material, intelektual, waktu, dan kemampuan kreativitasnya untuk menghasilkan suatu produk atau usaha yang berguna bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Terus yang kedua itu, poin yang kedua itu orang sukses itu ada cirinya. Kalau anak-anak memiliki hal yang saya jelaskan itu artinya kamu calon pengusaha sukses. Yang pertama itu harus berani. Calon pengusaha sukses itu bukan hanya bisa merencanakan, tapi juga fokus untuk menjalankan rencananya dan juga berani melaksanakan rencananya. Calon pengusaha sukses itu nggak hanya ngomong doang, tapi juga melakukan apa yang dikatakan. Jadinya harus praktek. Terus ciri yang kedua itu, kalau berwirausaha itu harus optimis. Optimis itu bukan hanya selalu mengharapkan yang terbaik, tapi optimis itu juga bisa melihat hal yang baik seburuk apapun situasinya, karena bagi seorang pengusaha pasti ada jatuh bangunnya, ada pula naik turunnya. Kalau anak-anak adalah orang yang pesimis, nah wah itu akan sangat susah sekali. Ini untuk bisa menjalin pengusaha yang sukses, dikit-dikit tuh jangan ngeluh, dikit-dikit aja nyerah. Yakin kalau seperti itu anak-anak mau jadi pengusaha sukses. Jadi kalau kamunya saja suka menyerah, bagaimana nanti dengan calon pegawai dan juga tim-tim anak-anak, pasti dia akan mengikuti pemimpinnya. Jadi nggak boleh nyerah, tapi harus optimis. Terus ciri yang ketiga itu fokus. Pernah nggak sih ngeliat pengusaha musiman? Ingat nggak pas lagi viral es kepal Milo? Tiba-tiba banyak tuh pengusaha dadakan jual es panjang jalan. Sebenarnya nggak ada salahnya sih mengikuti tren, karena tren itu kan berarti ada pasarnya dan kita mengikuti pasarnya mau seperti apa. Tapi jangan juga jadi orang berpindah sana, berpindah sini, nggak fokus. Giliran ini baru mau dikembangkan, terus tiba-tiba ada sesuatu yang baru, pindah. Giliran ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lebih baru lagi, pindah. Karena saya percaya sinar matahari selalu ada, tapi hanya sinar matahari yang berfokuskan ke satu titik dengan kaca pembesar. Itulah yang mampu membakar sebuah kertas. Nah, begitu juga dengan semangat anak-anak.
Ide pasti banyak, tapi kalau kamu memfokuskan ke satu hal dan kamu benar-benar sepenuh hati melaksanakan dan melakukan dan benar-benar fokus hati, pikiran, perasaan terhadap satu hal itu, pasti hal itu akan membesar dan akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih baik. Ciri yang keempat itu anak-anak harus mau belajar. Pengusaha sukses itu bukan hanya gagal bangkit lagi, bukan cuma itu doang, tapi pengusaha sukses itu gagal bangkit lagi, belajar lagi, cari strategi lain baru dicoba. Kalau gagal lagi ya bangkit lagi, ya belajar lagi sampai semua itu berhasil didapatkan. Karena bagi mereka pembelajaran itu adalah makanan sehari-hari. Pengusaha sukses itu punya pemikiran yang terbuka. Mereka terus belajar, terus mengupgrade dirinya, mereka terus mengubah strateginya sampai mimpi itu berhasil menjadi kenyataan. Contohnya warung, warung itu kalau dilihat anak-anak tuh senang ya, dagangannya banyak, terus eh, rame, laris. Tapi itu juga perlu perjuangan karena nggak langsung punya modal terus buka warung itu langsung laris, harus ada tahapan-tahapannya, harus pintar muter keuangannya, terus harus ini yang ciri yang kelima kan anak-anak juga harus punya kemampuan untuk tekun loh, maksudnya ketekunan untuk terus berusaha sesulit apapun keadaannya. Kalau cuma usaha di saat muda sih semua orang juga bisa, tapi pertanyaannya apakah kamu mau terus berusaha? Seperti anak-anak sekarang inilah, misalnya mau nilai yang bagus kan harus belajar, nggak cuma belajar baca buku kan juga harus dipraktekin, gimana sih biar pinter, gimana sih biar nilainya bagus kan harus kalau belajar sendiri kan mungkin anak-anak masih sulit juga kan juga butuh ibu guru, terus juga kalau bisa mampu kan les gitu biar nilainya nambah. Terus di saat susah sekalipun, nah dibutuhkan ketekunan. Kalau nggak percaya, saya adalah salah satu contohnya. Makanya saya selalu bilang, saya bukan orang yang pintar, saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil? Karena saya adalah orang yang paling tekun dan ketekunan berusaha itulah yang menjadikan saya menjadi seperti saya sekarang ini. Sekecil apapun kesempatannya, saya akan jalani sungguh-sungguh. Sekecil apapun tanggung jawabnya, saya akan berikan 100% sepenuhnya. Nah, itu dia 5 ciri calon pengusaha sukses. Kalau 5 hal itu sudah ada di kamu, udah ada di anak-anak, itu belum ada di kamu, itu jangan khawatir, masih ada waktu untuk belajar lagi, terus masih ada waktu untuk berubah, masih ada waktu untuk berusaha lagi lebih baik lagi, dan saya yakin semua usaha nggak akan pernah sia-sia, dan saya doakan yang terbaik untuk anak-anak yang serius ingin menjadi pengusaha sukses. Itu jangan khawatir, tetaplah semangat, terus tetap fokus gitu ya, oke? Terus yang poin ketiga itu, apakah keuntungannya menjadi wirausaha? Manfaat berwirausaha itu bukan untuk bagi diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Terus kalau keuntungannya itu yang pertama itu membuka kesempatan kerja. Selain dapat mengembangkan usaha mandiri seperti warungan ini, wirausaha juga bisa menciptakan peluang karir untuk orang lain. Terus yang kedua, memiliki pendapatan sendiri. Membuka usaha tentunya bisa membantu Anda atau anak-anak memiliki pendapatan sendiri. Semisal sekarang itu kan lagi musim tuh main kelereng, terus juga wayang itu kan bisa main. Kalau misalnya temennya kalah kan
kelerengnya habis kan bisa dijual, kan bisa mendapatkan uang. Terus yang ketiga itu memperluas relasi dalam dunia kerja. Menjadi wirausahawan memberikan peluang untuk anak-anak bertemu dengan orang banyak. Ini juga bisa membantu Anda untuk menambah relasi dengan jaringan yang luas. Maka anak-anak bisa lebih mudah untuk mengembangkan bisnis yang dikelola. Terus memperluas wawasan itu yang keempat. Kalian anak-anak bisa memperluas wawasan seputar ekonomi dan sosial atau wawasan yang berhubungan dengan bisnis. Hal tersebut juga bisa Anda dapatkan, maksudnya anak-anak bisa dapatkan dari orang-orang atau relasi yang ditemui. Semisal anak-anak kan ibunya ada yang dagang, ada yang bekerja gitu kan, anak-anak bisa belajar gimana sih berusahanya orang tua. Terus yang kelima, mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kalau berdagang itu kan kalau berjualannya banyak kan dapat uang banyak, dapat untung banyak. Terus dengan berwirausaha minimal kita bisa menjadi berbagi diri kita sendiri, mendapatkan hasil kerja dengan jerih payah, hasil keringat sendiri, tentunya memberikan kebahagiaan yang terkadang sulit untuk dijelaskan. Terus yang keenam, memiliki banyak waktu bersama keluarga. Dengan memiliki usaha sendiri maka anak-anak memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Misalnya ibunya Arvel ini kan jualan warung seperti ini kan di rumah, jadi nggak perlu pergi, jadi waktunya untuk keluarga selalu ada. Kalau misalnya bukan wirausaha kan kadang ada yang ibunya kerja sama orang kan waktunya harus tepat, pulangnya juga sore, berangkatnya pagi kan kadang anak-anak kalau misal mau tanya, mau belajar kan sama orang tua susah. Terus yang keenam, yang poin keempat ya, apakah hambatannya dalam mengembangkan usaha. Yang pertama itu, kalau usaha itu harus fokus. Sebuah usaha yang dijalankan dengan fokus niscaya akan menuai hasil yang maksimal. Fokus ini penting, kita membuat usaha ini selalu berjalan pada relnya. Ibarat kereta itu rel, kalau pejalan kaki sama motor itu di jalan. Terus perbaikan ada yang kurang, terus adanya juga perbaikan itu harus, kalau misalnya dagang itu yang kurang apa sih, dikoreksi, harus diperbaiki kekurangan-kurangan itu. Cenderung dari dalam intern perusahaan, maksudnya ya kalau dagang itu di warungan lah, masukan dari customer, maksudnya dari pembeli, semisal kurang puas gimana sih kalau kayak gini ya diterima aja, syukur bisa dipraktekin jadi biar tambah maju lagi. Terus kalau pembeli itu kasih masukan itu harus diterima, itu menjadi bahan untuk membuat keputusan perbaikan, tidak selalu dari produk. Misal produk-produk dagangan itu nggak mesti begitu loh, bisa dari arus ini jual belinya, terus keuangannya, administrasinya, terus purna jualnya, kecepatan melayani. Kalau orang beli kan harus mintanya yang cepat, itu harus kita perhatikan. Jadi kalau sebagai wirausaha ini seperti pedagang kelontongan ini kan bukan hanya diri sendiri, harus pintar cepat ngitung, harus ngambil apa-apanya cepat biar layanannya maksimal. Terus juga pengusaha itu harus punya pupuk modal.
keuntungannya yang kita dapatkan harus kita tahan sebagai tambahan modal untuk memperbesar usaha kita. Jadi kalau misal dagang seperti ini dapat uang banyak itu jangan langsung dipakai untuk kebutuhan sendiri, harus dikembangkan lagi, ditambah lagi. Semisal belum ada apa, misalnya udah ada kopi kan banyak varian rasa kan, kadang orang-orang lihat di televisi itu ada rasa baru, ini itu harus kita coba. Ya semampu modal dulu, jangan sampai melebihi itu juga sih, seadanya dulu modalnya. Terus yang terakhir nih, poin yang terakhir, saran-saran untuk anak-anak kelas 6 yang bercita-cita menjadi wirausaha. Untuk para siswa-siswi khususnya kelas 6, kalau punya cita-cita nantinya harus minta persetujuan dari orang tua. Itu yang pertama, karena masa depan itu seperti buku gambar yang baru dibeli kan masih putih tuh, harus perlu digambar, diwarnai, dan harus yakin untuk masa depan. Karena yang pertama harus dapat izin dari orang tua. Itu penentuan atau keyakinan seperti apa kita harus bisa. Terus juga percaya diri, itu nomor satu. Harus pede, mulai dari orang tua dulu, mungkin bisa mencontohkan yang baik-baik untuk anak-anaknya, karena semua itu harus punya konsep sendiri dan berpikir serta berkreativitas, dan tidak perlu, kalau maksudnya kalau anak-anak itu kalau belajar itu enggak harus selalu fokus loh, belajar sambil bermain boleh, tapi kan yang penting fokusnya itu. Terus harus bisa lihat kesempatan, intinya harus tetap optimis dengan keyakinan, tidak pantang menyerah, kejar impian supaya cita-cita dapat tercapai. Yang paling utama selalu berdoa dan minta doa dari orang tua. Anak-anak pun juga bisa belajar pada orang tua, bisa lihat dari orang tua gimana sih untuk menghadapi semua kehidupan itu loh. Ya udah, cukup sekian dari saya. Terima kasih.